Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih anugerah Tuhan melingkupi kehidupan kita. Pada pagi hari yang indah ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu yang boleh kami nikmati hingga pada pagi hari yang indah ini Bapa. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Bukakanlah hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu yang mengajari kami bahkan membimbing kami ya Bapa. Engkau juga yang mengurapi dan memampukan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Pakailah hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di pagi hari yang indah ini tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau kita baca judul perikopnya adalah tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Saudaraku, hikmat artinya adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi kehidupan. Yang dimaksud hikmat manusia adalah kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak, dalam melakukan sesuatu dan memiliki batasan dan bersifat sementara. Sedangkan hikmat Allah, saudaraku, adalah berkuasa terhadap apapun dan bersifat kekal. Saudaraku yang terkasih, di tengah situasi yang dinamis dan kehidupan yang sangat beragam, tentu kita memerlukan hikmat Tuhan. Terlebih ketika umat yang percaya melakukan tugas pelayanan kita sebagai amanat agung untuk memberitakan kabar baik atau penginjilan dimanapun kita diutus oleh Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh hambanya Paulus pada zaman jemaat Korintus. Ketika dalam pelayanannya, Paulus banyak sekali mengalami tantangan dari berbagai hal. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Kita harus benar-benar meminta hikmat Tuhan agar kita dapat melakukan pelayanan kita dengan baik. Karena ketika kita melakukan pelayanan, belum tentu semua dapat menerimanya. Pastilah ada gejolak yang penolakan terhadap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus membiasakan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus dan tetap mengandalkan iman kita kepada Tuhan dan menempatkan Yesus Kristus sebagai fokus utama kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, ketika kita melayani Tuhan dimanapun Tuhan boleh utus kita, jangan gentar. Mintalah hikmat Tuhan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika dia melayani di Korintus, berbagai macam yang dia hadapi, tetapi dia percaya
ketika Tuhan mengutus dia dan untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan ke jemaat Korintus, Tuhan akan memimpin dia. Apalagi pada saat itu Paulus sangat meminta kepada Tuhan untuk diberikan oleh Tuhan hikmat, supaya Tuhan memimpin dia ketika dia memberitakan kabar baik tentang Tuhan. Demikian juga dengan kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kitalah Injil yang terbuka yang boleh dilihat semua orang. Dari tingkah laku, perbuatan, perkataan kita, bahkan pemikiran kita, dimanapun kita berada, kita tetap menjadi Injil yang terbuka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami supaya kami tetap setia kepada Engkau Bapa. Terlebih ketika kami memberitakan kabar baik tentang Engkau dimanapun kami berada, ya Allah. Engkau pakai kami Tuhan. Dan Engkau juga memberikan hikmat marifat kepada kami. Hikmat yang dari Engkau, ya Allah, yang selalu kami andalkan ketika kami bertindak, ketika kami berbicara, ketika kami berpikir. Biarlah semuanya itu Tuhan yang memberkati kami dan memakai kami, bahkan memampukan kami dimanapun kami berada. Karena kami yakin dan percaya ketika kami melakukan pelayanan kami, memberitakan kabar tentang Engkau, bukan tidak banyak tantangan yang kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan beserta dengan kami akan dapat melakukannya. Demikian juga dengan hamba-hamba-Mu yang boleh Kau utus Tuhan, memberitakan kabar baik tentang Engkau dimanapun mereka berada. Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang memampukan mereka Tuhan. Biar melalui hamba-hamba-Mu ini Bapa, banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Biarlah hikmat Tuhan boleh melekat di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Engkau, ya Bapa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami juga mohon kepada Engkau, ya Allah, ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah tangan Tuhan yang berkuasa yang menolong dan menuntun kami, supaya apa yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, ya Bapa, agar kami layak menerima berkat dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.